Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang artikel yang kami susun dengan judul Audit dan Perancangan Keamanan Jaringan Berbasis Zero Trust Arsitektur. Sebelumnya, saya sebagai leader dari kelompok 4. Di sini kami melakukan observasi di laboratorium komputer FT Unsap. Sebelum lanjut, saya akan memperkenalkan anggota dari tim kelompok 4. Ada saya sendiri sebagai leader, dan yang kedua ada Gia Robiato Adawiyah, dan yang ketiga ada Galang Ripaldi. Dengan latar belakang masalahnya, laboratorium komputer FT Unsap memegang peran krusial dalam mendukung aktivitas akademik, mulai dari ujian hingga pengelolaan data. Namun, sektor pendidikan kini menghadapi ancaman cyber yang meningkat tajam, terutamanya penyebaran ransomware yang mengeksploitasi celah jaringan internet. Sedikit saja gangguan atau kerusakan pada sistem jaringan ini, jadi seluruh operasional akademik kampus berisiko berhenti total. Di sini kami dengan tujuan penelitian, yang pertama ada kami dapat mengidentifikasi tanda-tanda risiko keamanan pada infrastruktur jaringan saat ini melalui proses pemindaian. Yang kedua, merancang topologi jaringan baru atau TUBI yang kuat dengan mengimplementasikan VLAN, DMZ, dan kebijakan akses Zero Trust. Yang ketiga, dapat menguji efektivitas desain keamanan baru tersebut menggunakan simulasi jaringan Cisco Pocket Tracker. Metodologi auditnya, jadi pertama-tama penelitian ini diawali dengan observasi fisik dan wawancara dengan teknis untuk memetakan topologi jaringan awal. Lanjut setelah itu, tim melakukan pemindaian jaringan secara aktif menggunakan perangkat lunak Nmap dan Genmap untuk menentukan celah sistem operasi dan port terbuka. Yang terakhir, temuan tersebut dievaluasikan menggunakan metode metrik risiko atau likelihood plus impact untuk menentukan tingkat keparahan ancaman. Di sini saya akan mempresentasikan kondisi jaringan saat ini. Bentuk pohon terpusat, seluruh lalu lintas jaringan sangat tergantung pada satu router Mikrotik RB450 sebagai titik pusat kendali. Titik kegagalan tunggal, tidak ada jalur atau perangkat cadangan, yaitu single point of failure. Jika router bermasalah, seluruh fasilitas kehilangan koneksi. Tanpa sekat jaringan, area pengguna, laboratorium, WiFi dosen, dan server penting tergabung dalam satu area terbuka tanpa pelan. Temuan celah keamanan. Yang poin ke-1, port 445 atau SMB terbuka. Poin kedua, ketiadaan redundansi. Poin ketiga, port 53 terbuka atau DNS port 53. Resikonya cukup tinggi. Yang kedua sama seperti yang pertama, tinggi. Yang poin ketiga cukup sedang. Keterangan ancamannya yaitu indikasi kerentanan protokol lama atau internal bug pada PC Windows. Yang poin kedua, sistem lumpuh total jika router diretas atau dirusak. Yang ketiga, rentannya disalahgunakan untuk melipat gandakan serangan DDoS. Usulan desain baru TUBI. Untuk menambal celah yang ada, struktur jaringan dirombak menggunakan segmentasi plan 802.1Q yang memisahkan lalu lintas data mahasiswa, staf, dan area database. Desain ini juga mengamankan layanan publik dengan meletakkannya di zona DMZ.
serta menambahkan router cadangan untuk memastikan jaringan tetap hidup saat perangkat utama dimatikan. Prinsip arsitektur Zero Truth tidak pernah mempercayai selalu memverifikasi. Dalam sistem baru, jaringan tidak lagi memberi akses otomatis hanya karena pengguna berada di dalam gedung kampus. Seluruh permintaan akses ke server atau PLAN 50 bersifat default dan wajib melalui proses verifikasi ketat seperti MFA dan pengecekan antivirus. Akses administrasi jarak jauh (VPN) juga dibatasi sesuai perannya agar tidak memiliki akses penuh ke seluruh jaringan. Proses simulasi jaringan Purwarupa desain topologi baru ini dibangun dan diuji keandalannya menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracker. Seluruh aturan keamanan dipusatkan pada satu pintu gerbang menggunakan metode router on entry dan serangan ping, cloud, dan memindai port untuk memastikan kebijakan blokir berjalan sempurna tanpa bocor. Oke, selanjutnya hasil pengujian firewall dari simulasi jalur akses internet ke data server. Respon sistemnya itu ditolak atau blok. Lalu status pengujiannya valid dan aman. Lalu ada client lab ke data server, itu juga ditolak atau blok, tapi dari status pengujiannya itu valid dan aman. Lalu yang terakhir, internet ke web DMZ diizinkan. Status pengujiannya juga valid dan aman. Nah, selanjutnya analisis perbandingan ketahanan. Yang pertama ada kondisi lama. Jaringan bersifat sangat datar, lalu penyerangan yang berhasil meretas jaringan Wi-Fi kampus bisa dapat sangat mudah bergerak bebas atau penggerakan lateral menuju server akademik karena ketiadaan sekat firewall. Lalu yang kedua ada kondisi baru atau 2B, jaringan berlapis ganda. Nah, klien dari luar hanya bisa mengakses batas DMZ. Pergerakan lateral berhasil diblokir total oleh segmentasi VLAN dan aktivitas kontrol perangkat dipaksa hanya dari ruang manajemen atau zero trust. Kesimpulan yang dapat diambil, infrastruktur jaringan awal di laboratorium komputer FTI Unsap terbukti memiliki kelemahan kritis yang berisiko tinggi membahayakan data institusi. Nah, melalui riset ini, perancangan ulang berbasis Zero Trust arsitektur, segmentasi VLAN, dan zona DMZ terbukti 100% efektif secara simulasi untuk menahan berbagai skenario ancaman siber dan memperbaiki celah struktural. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Semoga materi yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.